Selamat pagi, salam dan bahagia. Selamat datang di kelas metodologi penelitian yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Untuk kelas metode penelitian ini, nanti bobotnya adalah 2 SKS dan pastikan Anda lulus untuk mata kuliah ini karena ini merupakan syarat untuk pengambilan KP dan TA. Oke, sebelum memulai ke materi, kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan dulu. Nah, berikut adalah kontrak perkuliahannya. Di sini saya akan langsung membahas ke materi pembelajarannya. Untuk CPL nanti bisa Anda baca sendiri di sini. Untuk topik yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, itu nanti ada topik pertama adalah karya ilmiah. Nanti di sini akan dijelaskan bagaimana membuat karya ilmiah dan bagaimana karya ilmiah itu sendiri. Jadi nanti karya ilmiah itu ada beberapa jenis karya ilmiah, apa kontennya, apa isinya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan pertama ini. Kemudian di pertemuan kedua nanti akan dibahas tentang latar belakang masalah di suatu penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan membuat batasan masalah, membuat tujuan penelitian, dan membuat manfaat penelitian. Nah, nanti ini satu paket ini nanti baik di KP atau di TA nanti merupakan satu kesatuan dari bab pendahuluan. Kemudian nanti di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang tinjauan pustaka. Nah, di sini nanti berisi tentang bagaimana membuat tinjauan pustaka yang baik, membuat state of the art, yang tujuannya pembuatannya ini adalah untuk membedakan penelitian Anda dengan penelitian lain yang pernah dilakukan oleh orang lain. Kemudian nanti di pertemuan keempat kita akan membahas tentang metode penelitian. Di sini nanti kita akan membahas bagaimana membuat rancangan dari sebuah penelitian, jadi teknis pelaksanaan penelitian itu bagaimana, dan pemilihan metode yang benar itu seperti apa. Kemudian di pertemuan 5 dan 6 nanti kita akan membahas tentang proposal dan laporan KP. Nanti kita akan membahas ini secara detail pada buku panduan KP. Nanti akan saya share. Kemudian di pertemuan ke-7 kita akan presentasi tugas. Nanti kita jadwalkan presentasi tugas. Tugasnya nanti adalah membuat proposal KP. Kemudian nanti pertemuan ke-8 ujian tengah semester, dan setelah UTS kita akan membahas tentang proposal dan laporan TA. Dan secara detailnya nanti akan kita perdalam lagi. Kita akan membahas kembali tinjauan pustaka, tetapi tinjauan pustaka di sini acuannya adalah pada laporan TA. Jadi isinya nanti akan lebih mendalam. Kemudian kita akan membahas metode penelitian lagi secara lebih mendalam, tapi konteks di sini itu adalah untuk pembuatan proposal dan laporan tugas akhir. Kemudian kita akan membahas di pertemuan ke-13 sampai ke-14 itu tentang analisis data penelitian. Jadi ketika Anda penelitian itu bagaimana cara mengolah datanya, nanti akan kita bahas secara dalam di sini. 15 nanti presentasi tugas. Nah, tugas di sini nanti kita jadwalkan dan kita rencanakan berupa pembuatan proposal tugas akhir. Dan di pertemuan terakhir ke-16 nanti akan ada ujian akhir semester atau UAS. Penugasan di mata kuliah ini nanti ada tugas dan ada kuis. Nah, kalau tugas nanti diberikan sebelumnya, kalau kuis nanti bisa mendadak. Jadi silakan Anda selalu mempelajari materi yang telah diberikan. Oke, selanjutnya untuk penilaian. Penilaian di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah attitude. Itu sekitar 20%. Nanti nilai attitude ini akan digabungkan untuk menambah nilai UTS dan UAS Anda. Jadi 20% akan dibagi 2, 10% akan dimasukkan untuk menambah nilai UAS, dan 10% berikutnya akan dimasukkan untuk menambah nilai UTS. Kemudian tugas sendiri nanti 20% dan kehadiran 10%. Untuk kehadiran sama seperti mata kuliah lain ya. Kehadiran minimal Anda adalah 80%. Jadi Anda harus
masuk dengan kehadiran tersebut, atau bisa dibilang Anda tidak boleh tidak masuk sebanyak lebih dari 3 kali. Kalau 4 kali sudah tidak memenuhi. Nah, nanti kalau Anda lebih dari 3 kali, 4 kali atau lebih, itu nanti nilai UASnya akan 0 atau UASnya tidak dapat diinput. Oke, kita lanjut ke tata tertib perkuliahan. Apabila nanti Anda tidak hadir dalam perkuliahan, wajib menggunakan surat izin. Kalau sakit, menggunakan surat izin dokter yang diberikan atau disampaikan kepada saya, atau untuk kelas lain mungkin Bu Emi, maksimal H+7 sejak Anda tidak masuk atau sejak Anda tidak hadir. Surat dokter. Kemudian untuk izin, untuk keperluan izin, nanti izin yang direncanakan itu wajib diberikan H-3 sebelum Anda izin. Jadi sebelum Anda izin memberikan surat dahulu. Namun untuk izin yang tidak direncanakan atau sifatnya mendadak, nanti silahkan seperti surat sakit atau seperti ketika Anda sakit, nanti akan saya pertimbangkan alasannya untuk presensi Anda, apakah itu nanti akan saya izinkan atau tidak, atau saya anggap masuk atau tidak. Kemudian Anda wajib mengikuti semua peraturan dari dosen pengampu, tidak membuat keributan selama perkuliahan berlangsung. Ya kalau daring ya berarti ketika kuliah daring ya Anda on cam, kemudian Anda tidak ribut sendiri, tetap memperhatikan. Kemudian wajib mengikuti pembelajaran sekurang-kurangnya 80%, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian tugas dikumpulkan tepat waktu, nanti terlambat tidak akan dinilai dan dianggap tidak mengumpulkan. Kemudian saat perkuliahan berlangsung, silahkan Anda mengatur diri Anda sendiri, jangan malah bermain HP atau gadget lainnya atau melakukan kegiatan lainnya. Kemudian tidak diperkenalkan menggunakan sandal kaos. Nah, ini nanti untuk perkuliahan ya minimal Anda pakai seperti kalau di kelas ya, kalau perkuliahan secara luring seperti itu. Jadi jangan menggunakan kaos dan sebagainya. Menggunakan pakaian yang resmi. Kaos berkerah boleh. Kemudian memanipulasi presensi, tidak jujur dan kecurangan lainnya nanti akan langsung mendapatkan nilai E dan tanpa peringatan. Kemudian penilaian pengampu nanti bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Namun ketika ada yang tidak disampaikan tentang penilaian bisa Anda sampaikan, tetapi nanti keputusan tetap ada di pengampu, keputusan finalnya. Dan keterlambatan maksimal itu adalah 15 menit sejak perkuliahan dimulai sesuai dengan jadwal yang berlaku. Jadi nanti ketika perkuliahan daring, Anda nanti wajib untuk melakukan presensi di kolom komentar dari postingan saya, atau kalau menggunakan Meet atau Zoom nanti Anda wajib presensi juga 15 menit sejak perkuliahan dimulai sesuai jadwal di chat. Kemudian ketika Anda terlambat atau presensi setelah 15 menit, itu akan dianggap terlambat dan presensi tidak sah atau dianggap tidak hadir. Seperti itu, silakan diperhatikan baik-baik. Nah, untuk mengantisipasi masalah teknis, nanti saya sarankan kepada Anda itu untuk sebelum kuliah mempersiapkan perlengkapan teknisnya dulu ya. Seperti kalau misalkan untuk jaringan, untuk mengantisipasi jaringannya itu mendadak buruk dan sebagainya, silahkan Anda siapkan 2 SIM card atau 2 operator seluler. Jadi untuk cadangan, ya tentunya operator selulernya yang berbeda ya. Ketika satu nanti bermasalah, Anda bisa langsung menggunakan operator seluler yang lain. Nah, ini juga ketika Anda menyiapkan ini tidak hanya untuk mata kuliah ini, tetapi bisa juga Anda gunakan untuk mata kuliah lain, sehingga Anda tidak terganggu ketika jaringannya buruk. Nah, ini juga saya sarankan di awal, itu karena nanti ketika Anda ujian, ketika ujiannya itu sifatnya soal keluar langsung dikerjakan dan langsung dikirim, ada batas waktunya, Anda tidak terganggu dengan masalah jaringan. Kalau untuk tempat
tempat yang mengakomodasi jaringan yang baik ya, itu silahkan Anda sesuaikan sendiri sesuai dengan tempat Anda berada masing-masing. Jadi ketika kuliah Anda pastikan jaringan di tempat itu dalam keadaan normal dan baik. Oke, untuk referensinya nanti bisa Anda baca sendiri di sini. Ini bisa Anda cari di Google ya secara gratis. Oke, secara keseluruhan itu adalah kontrak perkuliahan kita. Kita lanjut ke materi. Oke, di materi pertama ini kita akan membahas tentang karya ilmiah. Nah, di karya ilmiah ini atau di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang apa itu karya ilmiah, akan memperkenalkan kepada Anda bagaimana membuat karya ilmiah yang baik dan apa isi dari karya ilmiah itu sendiri. Nah, di sini kalau menurut KBBI itu karya ilmiah diartikan sebagai karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Nah, datanya itu dapat diambil dari observasi, eksperimen, ataupun kajian pustaka. Kemudian karya ilmiah itu erat kaitannya dengan mahasiswa yang ingin lulus, yang akan lulus atau akan menyelesaikan masa studinya. Jadi mahasiswa akan menyelesaikan studinya diwajibkan menyusun karya ilmiah, baik untuk mahasiswa S1, S2, ataupun S3. Nah, nanti yang berbeda itu adalah jenis karya ilmiahnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa perbedaannya. Kemudian karya ilmiah itu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan mahasiswa untuk memecahkan masalah dalam bidang tertentu secara sistematis dan logis, berdasarkan data, informasi yang akurat dan didukung analisis yang tepat dan menuangkan dalam bentuk laporan penelitian ilmiah. Nah, jadi tujuan karya ilmiah itu untuk menguji pengalaman pendidikan Anda selama Anda kuliah di S1. Jadi mengaplikasikan pengetahuan Anda, mengaplikasikan apa yang telah Anda pelajari selama ini untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, tentunya masalah yang berkaitan dengan bidang ilmu teknik industri. Kemudian sebagai mahasiswa S1 Teknik Industri UST, nanti Anda akan dihadapkan pada beberapa karya ilmiah yang wajib Anda buat. Seperti yang pertama itu adalah KP, kerja praktik. Nah, nanti saat kerja praktik itu Anda akan mencari sebuah perusahaan, kemudian dalam perusahaan itu Anda akan bekerja selayaknya sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Anda akan diberi tugas seperti karyawan di perusahaan tersebut. Ya, tentunya tugasnya nanti yang relevan dengan lulusan S1 Teknik Industri. Jangan sampai Anda diberi tugas tapi malah tugasnya itu sesuai dengan seperti operator, menjalankan mesin dan sebagainya. Tapi Anda akan diberi tugasnya itu sesuai dengan bidang teknik industri. Atau ketika Anda lulus teknik industri, Anda diandekan bekerja di sana dan diberikan tugas yang sesuai dengan kompetensi Anda. Nah, nanti setelah Anda bekerja di sana, Anda diwajibkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang dialami perusahaan. Nah, permasalahannya nanti bebas sesuai dengan minat Anda dan sesuai masalah yang ada di sana. Nah, di masalah tersebut nanti akan ada karya ilmiah yang akan membahas tentang penyelesaian dari masalah tersebut untuk memberikan saran perbaikan di perusahaan. Jadi karya ilmiah Anda saat KP itu benar-benar akan menjadi solusi bagi perusahaan. Walaupun nanti eksekusi penyelesaiannya itu dilakukan oleh perusahaan, tapi Anda memberikan saran atau memberikan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian setelah KP Anda akan dihadapkan pada skripsi atau tugas akhir. Nah, di skripsi ini itu sebenarnya mirip dengan KP, tetapi level kedalamannya lebih dalam di skripsi. Seperti tinjauan pustakanya nanti lebih dalam, kemudian analisisnya juga lebih dalam dan sebagainya. Kemudian ada juga karya ilmiah yang sebenarnya sudah Anda buat selama ini, selama perkuliahan dalam bentuk tugas perkuliahan. Oke, selanjutnya
Nah, sekarang kita akan membahas tentang penelitian. Jadi, karya ilmiah itu salah satunya adalah penelitian. Tapi bisa juga ketika Anda melakukan literatur review, kemudian Anda menyusun literatur yang Anda review itu juga sudah dianggap sebagai karya ilmiah. Tetapi penelitian ini juga merupakan karya ilmiah. Nah, untuk detailnya seperti ini. Penelitian itu tujuannya adalah menciptakan ilmu pengetahuan baru atau menerapkan teknologi untuk memecahkan masalah. Nah, di sini untuk pengetahuan baru atau menciptakan ilmu pengetahuan baru itu lebih ditujukan pada sekolah pascasarjana seperti S2 dan S3. Kalau S2 itu diutamakan ada pengetahuan baru, tapi kalau di S3 atau program doktor itu wajib menciptakan ilmu pengetahuan yang baru. Tetapi yang menerapkan teknologi untuk memecahkan masalah, nah ini diperuntukkan untuk S1 atau untuk skripsi. Jadi Anda menyelesaikan suatu masalah dengan pengetahuan yang Anda miliki selama melakukan proses perkuliahan di S1. Nah, penelitian itu sendiri merupakan kegiatan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan ilmu pengetahuan dan menerapkan teknologi. Nah, jadi ketika menyelesaikan masalah itu Anda harus menggunakan metode ilmiah. Jadi tidak bisa hanya sesuai dengan pemikiran Anda saja, tetapi harus ada metode ilmiah yang mendasari penyelesaian masalah tersebut untuk mengungkapkan pengetahuan dan menerapkan teknologi. Nah, ciri-ciri dari penelitian itu sendiri itu adalah yang pertama, kontribusi. Jadi penelitian itu harus memiliki kontribusi terhadap apa yang diteliti. Kalau tidak memiliki kontribusi ya percuma dilakukan penelitian. Kemudian metode ilmiah. Harus menggunakan metode ilmiah yang valid atau metode ilmiah yang sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Jadi metode ilmiah itu tidak asal-asalan, tetapi metode standar untuk masing-masing permasalahan itu sebenarnya sudah ada di teori-teori atau di referensi-referensi dalam bidang teknik industri. Kemudian analitis. Nah, ketika Anda menyelesaikan masalah dengan metode, nanti akan keluar hasilnya. Jadi data mentah Anda olah dengan metode, akan keluar hasil. Nah, hasil ini yang harus Anda analisa. Nanti hasil analisa ini nanti akan menghasilkan kesimpulan dan menghasilkan saran perbaikan atau strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga dengan saran tersebut penelitian Anda itu akan berguna atau berkontribusi. Kemudian keluaran penelitian harus mengandung kontribusi. Nah, ini seperti yang cirinya tadi ya, atau nilai tambah. Harus ada sesuatu yang baru. Nah, ini terutama saya bintang karena ini untuk S2 dan S3 untuk ditambahkan dalam perbendaharaan iptek yang ada. Nah, tapi kalau Anda nanti cukup berkontribusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan saja. Kemudian yang tidak kalah penting adalah originalitas dalam kontribusi penelitian. Yang berlainan tingkatnya dan tingkat kontribusi itu akan menentukan mutu penelitian. Nah, originalitas di sini itu sangat penting dalam sebuah penelitian. Jadi ketika misalkan ada seorang mahasiswa yang membuat penelitian tugas akhir atau TA ya. Nah, ketika sudah diujikan, sudah dipublikasi dan sebagainya, kemudian diketahui bahwa penelitian tersebut ternyata tidak original atau merupakan hasil plagiat dari penelitian lain. Nah, itu nanti bisa dibatalkan kelulusannya dan ditarik ijazahnya. Jadi sampai seperti itu. Jadi jangan sampai hasil penelitian yang Anda lakukan itu tidak original, karena nanti efeknya akan sangat panjang. Oke, kemudian jenis karya ilmiah. Karya ilmiah itu jenisnya macam-macam. Yang dari yang paling sederhana seperti artikel, maaf ya sederhana adalah makalah ya, tapi kita bahas artikel dulu atau jurnal ilmiah. Untuk artikel atau jurnal ilmiah itu berisi tentang pendapat subjektif penulis tentang suatu masalah atau peristiwa. Ya tentunya pendapat ini disertai dengan data dan referensi. Jadi tidak pendapat pribadi tanpa membaca referensi terlebih dahulu, tetapi harus dihubungkan dengan referensi yang ada. Kemudian dirancang untuk dibuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel untuk publikasi ilmiah. Nah, kalau ini tentang formatnya. Jadi format dalam suatu artikel atau jurnal ilmiah itu formatnya nanti akan ada sendiri. Jadi sesuai dengan jurnal ilmiah yang akan kita tuju atau publikasi ilmiah yang akan kita tuju. Tetapi pada dasarnya formatnya tetap sama.
antara publikasi satu dengan yang lainnya, tetapi bentuknya mungkin akan sedikit berbeda. Kemudian ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Ya kalau kita di teknik industri UST ya berarti kalau TA ya nanti mengikuti panduan TA, kalau KP ya mengikuti panduan KP. Kemudian dia angkat dari hasil penelitian, pemikiran, dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Nah jadi penelitian itu asalnya atau nanti hasilnya itu dapat digunakan juga untuk penelitian berikutnya. Jadi ketika Anda penelitian itu harus nantinya akan membuat suatu tinjauan pustaka yang memuat tentang hasil penelitian terdahulu. Jadi Anda dipastikan tidak mengulangi penelitian yang sudah ada, terutama untuk yang dipublikasikan. Karena kan tidak berguna kalau penelitian yang Anda publikasikan dalam artikel atau jurnal ilmiah itu ternyata sudah pernah dilakukan oleh orang lain atau oleh peneliti sebelumnya. Jadi untuk dapat dijadikan jurnal ilmiah itu harus dipastikan bahwa penelitian itu belum pernah dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka atau membuat state of the art. Nanti akan kita bahas secara lebih lanjut tentang kajian pustaka ini di bab selanjutnya. Oke, kemudian makalah. Nah, makalah ini mungkin Anda sudah sering membuatnya ketika di tugas perkuliahan. Makalah itu disajikan atau menyajikan masalah yang pembahasannya berdasarkan data lapangan yang bersifat empiris objektif. Jadi pembahasan sebuah makalah itu nanti bersifat empiris dan objektif, tidak berdasarkan pendapat pribadi tanpa dasar. Jadi harus objektif sesuai dengan referensi dan teori-teori yang ada. Kemudian makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas. Nah, kalau tugas perkuliahan ketika membuat makalah seringkali Anda diminta presentasi kalau waktunya memungkinkan. Nah, karena makalah memang defaultnya seperti itu. Makalah harus diseminarkan atau dipresentasikan. Kemudian karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang mencakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Nah, jadi makalah ya nanti tergantung mata kuliahnya ya. Kalau di tugas perkuliahan ya untuk mata kuliah satu dengan yang lainnya tentunya nanti akan membahas hal yang berbeda. Nah, kemudian makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan. Ya, mungkin beberapa mata kuliah itu membuat tugas besar dalam sebuah makalah sebagai syarat penilaian Anda atau sebagai dasar penilaian Anda terhadap mata kuliah tersebut. Makalah sendiri itu dapat berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan. Jadi Anda melakukan kuliah di luar lapangan kemudian dibuat makalah, nah itu juga bisa. Kemudian nanti dipresentasikan. Atau Anda bisa juga tidak ke lapangan tapi Anda membuat kajian tentang makalah-makalah yang sudah ada. Kemudian Anda Anda analisa, kemudian Anda keluarkan hasilnya atau Anda munculkan hasilnya seperti apa perbedaannya, apa keterkaitannya, dan sebagainya. Kemudian karya yang membuat pemikiran tentang suatu makalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis, runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Nah, di sini ketika Anda membuat makalah itu harus ditulis secara sistematis. Jadi biasanya dosen itu memberikan format dari suatu makalah. Anda harus mengikuti format tersebut agar penulisan Anda tentang makalah tersebut dapat tersaji secara sistematis dan juga runtut. Nah, kemudian nanti disertai analisis yang logis dan objektif. Nah, ini biasanya di makalah ada bab pembahasan. Nah, nanti di sana akan dilakukan analisis yang logis dan objektif dihubungkan dengan teori-teori dan referensi yang valid. Kemudian makalah ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Nah, kalau selama ini ya pastinya diberikan oleh dosen ya untuk tugasnya ya. Tapi seandainya suatu saat Anda berkarya atau Anda bekerja di suatu bidang atau mungkin di bidang pendidikan ya, makalah itu ditulis dengan inisiatif sendiri dan disajikan dalam forum ilmiah. Karena ini merupakan salah satu dari tuntutan pekerjaan dari suatu
pendidikan ya. Jadi kalau Anda bekerja di bidang pendidikan, ini adalah salah satu kewajiban. Tapi bisa juga ketika Anda bekerja di sebuah balai riset atau di sebuah perusahaan, Anda membuat makalah untuk menyelesaikan suatu masalah, itu juga dapat disajikan dalam forum ilmiah dan menjadi sebuah makalah. Oke, bentuk lain. Nah, ini yang erat kaitannya dengan dunia perkuliahan. Yang pertama, skripsi. Ini yang akan Anda hadapi ketika Anda akan lulus dari S1. Nah, skripsi itu merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana. Ini wajib dilakukan atau wajib dibuat ketika Anda ingin lulus dari program S1. Kemudian berisi tulisan sistematis menggunakan pendapat penulis berdasarkan teori orang lain. Nah, di sini ketika Anda membuat sebuah skripsi itu harus selalu didasari. Jadi tidak boleh Anda membuat klaim pribadi tanpa dasar atau tanpa sumber yang jelas. Jadi semua yang ditulis di sana itu harus ada sumbernya, harus berdasarkan teori orang lain dan sebagainya. Kemudian pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta objektif empiris, baik berdasarkan penelitian langsung seperti observasi lapangan atau percobaan di laboratorium. Nah, ketika Anda melakukan penelitian di skripsi, itu Anda akan memperoleh data. Data ini akan diperoleh dari permasalahan yang Anda angkat. Jadi ketika Anda mengangkat suatu masalah, itu nanti diperlukan data-data untuk menyelesaikan masalah tersebut. Data ini itu nanti akan diolah dengan metode tertentu sesuai dengan masalah yang ada. Jadi misalkan masalah yang Anda selesaikan itu tentang produktivitas di suatu perusahaan yang kurang produktif atau yang tidak produktif. Ya berarti nanti Anda harus menyelesaikan masalah itu dengan metode-metode yang berhubungan dengan produktivitas, sehingga nanti diperoleh hasil penelitian atau hasil pengolahan data untuk dianalisa. Kemudian Anda dari analisa tersebut dapat menyimpulkan suatu saran atau suatu strategi untuk memperbaiki permasalahan tersebut atau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, kita lanjut ke tesis. Kalau tesis itu karya tulis yang dibuat untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana yang sifatnya mendalam dibandingkan dengan skripsi. Jadi kalau tesis itu perbedaannya dengan skripsi adalah di kedalamannya, baik dalam pembahasan permasalahannya atau dalam studi literaturnya. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Nah, sebenarnya kalau di tesis itu pengetahuan baru di sini sifatnya tidak harus berupa teori baru, tetapi boleh dalam artian teknologi baru atau sesuatu yang baru yang diperoleh dari penelitian itu sendiri. Jadi tidak sekedar menyelesaikan suatu masalah, tetapi harus menemukan sesuatu yang baru. Tapi di sini jika menemukan sesuatu yang baru itu adalah metode yang baru atau teori baru, itu lebih diharapkan. Nah, kemudian disertasi. Kalau disertasi itu disebut juga PSD tesis ya. Ini syarat untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor. Jadi kalau di disertasi itu mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang rinci. Kemudian disertasi sendiri itu berisi suatu temuan penulis sendiri dan temuannya harus orisinal atau tidak plagiat dari temuan orang lain. Nah, bedanya dengan tesis, kalau disertasi itu nanti yang ditemukan atau yang dihasilkan itu adalah teori baru. Jadi ini wajib teori baru, bukan hanya sesuatu yang baru atau bukan hanya pengetahuan baru, tapi suatu teori baru yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini untuk perbedaannya
S1 atau skripsi itu menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. S2 itu berkontribusi dari penambahan teori atau tesis lebih mendalam daripada skripsi. Jadi skripsi lebih diperdalam untuk mendapatkan hal baru, tapi tidak harus teori yang baru. Kemudian yang S3 itu berkontribusi sangat mendasar, mempunyai keberlakuan yang universal, mempunyai dampak luas bagi perkembangan iptek. Disertasi sendiri dituntut kebaruan ilmu di bidang ilmu terkait. Jadi kebaruan ilmu di sini bisa diartikan kebaruan teori atau bisa menemukan teori baru. Dan di disertasi itu diwajibkan, bukan hanya diharapkan. Kalau di S2 atau di tesis itu masih diharapkan, tapi yang diwajibkan adalah pengetahuan yang baru. Nah, secara detail ini adalah perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi dari berbagai aspek. Di aspek permasalahan sendiri, jadi kalau penelitian itu kan ada rumusan masalah, ada permasalahan. Nah, permasalahan yang diangkat itu juga berbeda antara skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau di skripsi, permasalahan diangkat dari pengalaman empirik atau tidak mendalam. Jadi pengalaman empirik itu pengalaman di lapangan. Ya di sini nanti lebih cocoknya itu di perusahaan atau di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan teknik industri. Jadi suatu permasalahan Anda selesaikan dengan metode tertentu. Kalau di tesis atau di S2 itu tingkat dari pengalaman empirik, diangkat dari pengalaman empirik dan teoritik dan sifatnya mendalam. Jadi analisisnya di sini lebih mendalam ketika kita membuat tesis. Dan tentunya itu didasari atau diangkat dari pengalaman empirik, dari pengalaman atau dari percobaan. Kemudian di disertasi atau S3 itu diangkat dari kajian teoritik yang didukung fakta empirik bersifat sangat mendalam. Nah, di sini yang diutamakan adalah teoritiknya. Karena nanti tujuannya adalah menemukan atau membuat teori baru sehingga fakta empirik atau fakta di lapangan atau data lapangan itu sifatnya hanya untuk mendukung dari pembuatan teori baru yang dibuat di disertasi dan sifatnya sangat mendalam. Nah, kemudian dari aspek kemandirian penulis. Kemandirian penulis di sini paling besar nanti di disertasi. Kalau di skripsi itu peran penulis itu sebanyak 60%. Kemudian pembimbing sendiri itu 40%. Ini karena Anda baru pertama kali membuat suatu karya ilmiah, sehingga pembimbing itu perannya nanti sangat besar. Jadi harus sering bimbingan, sehingga di prodi itu juga disertakan di skripsi itu seperti logbook bimbingan. Jadi memastikan Anda itu sering bimbingan. Jadi tidak hanya bimbingan beberapa kali kemudian selesai, tidak. Tapi ada minimal bimbingannya. Kemudian di tesis itu peran penulis lebih besar, peran pembimbing lebih kecil. Jadi ini lebih mandiri ya, karena sudah pernah menyelesaikan skripsi dan Anda membuat penelitian yang sifatnya lebih advance. Sehingga penulis hingga 80% dan pembimbing hanya 20%. Nah, kemudian di disertasi itu peran penulis yang sangat dominan sebesar 90% dan pembimbing hanya 10%. Nah, di sini penelitiannya nanti sifatnya lebih mandiri. Karena ketika Anda membuat disertasi itu Anda sudah dianggap master dalam bidang Anda karena sudah menyelesaikan program master atau program S2. Pernah membuat skripsi dan pernah membuat tesis. Jadi pengalamannya lebih besar sehingga peran penulis itu lebih dominan di sini. Pembimbing hanya memberikan 10% dari peranan penyelesaian disertasi. Kemudian dari bobot ilmiah untuk skripsi itu dari rendah ke sedang. Kemudian untuk tesis dari sedang ke tinggi. Kemudian dari disertasi itu tinggi untuk bobot ilmiahnya. Tertinggi di bidang akademik, diwajibkan mencari terobosan atau teori baru dalam bidang pengetahuan. Ya tentunya dalam bidang terkait ya. Kalau Anda teknik industri ya dalam bidang teknik industri. Nah, kemudian teknik pemaparannya dari aspek pemaparan itu dominan deskriptif, kemudian di tesis itu deskriptif dan analitis. Kemudian yang
Di disertasi itu harus dominan analitisnya. Jadi kalau di skripsi itu Anda ketika menyelesaikan suatu masalah dengan metode tertentu, itu hasilnya itu tinggal Anda cocokkan dengan teori yang ada. Ketika itu cocok, kemudian hasilnya itu berpengaruh terhadap permasalahan yang Anda teliti, sudah selesai. Tapi di tesis itu tidak hanya seperti itu, tapi analisisnya juga harus mendalam. Kemudian di disertasi itu yang dominan adalah analisisnya. Deskriptifnya hanya untuk mendukung saja. Jadi kalau diartikan seperti ini, kalau di skripsi itu hanya menjawab tentang apa. Kalau di tesis itu menjawab tentang apa dan bagaimana. Maaf, saya revisi. Kalau di tesis itu menjawab tentang apa dan mengapa. Mengapa itu terjadi, itu harus bisa dijelaskan. Kemudian di disertasi itu harus bisa menjawab apa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu, bisa diartikan seperti itu. Kemudian model analisis skripsi rendah sedang, tesis sedang tinggi, dan disertasi tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Kalau skripsi perumusan masalahnya jangan banyak-banyak, hanya sekitar 1-2 saja. Kalau di tesis itu minimal 3 dan di disertasi harus lebih dari 3. Karena semakin tinggi kan semakin mendalam analisisnya, sehingga rumusan masalah yang harus dijawab itu juga semakin banyak. Nah, untuk metode tentunya ya semakin tinggi semakin kompleks untuk metodenya. Jadi tidak hanya diuji sederhana saja, tetapi pengujian data dan sebagainya itu harus kompleks dan harus mendalam. Kemudian pembimbing. Nah, ini persyaratan membimbing sebuah skripsi, tesis, dan disertasi. Kualifikasi pembimbing untuk membimbing skripsi itu minimal adalah magister atau lulusan S2. Kemudian tesis itu minimal pembimbingnya adalah doktor atau magister yang berpengalaman. Kemudian kalau disertasi itu minimal adalah profesor dan doktor yang berpengalaman. Jadi belum profesor tapi sudah doktor tapi sudah berpengalaman. Itu boleh membimbing disertasi. Nah, kemudian originalitas penelitian. Ini terkait dengan kebaruan ya. Jadi kalau deskripsi itu bisa replika penelitian orang lain, tempat kasus yang berbeda. Contohnya seperti ini. Anda menyelesaikan suatu permasalahan, misalkan permasalahan di bidang maintenance. Nah, Anda menyelesaikan masalah dengan metode OEE misalkan. Anda boleh menggunakan metode itu, padahal metode itu sudah banyak digunakan oleh orang lain. Itu boleh, tetapi tempat atau kasusnya harus berbeda. Jadi sama-sama menggunakan metode OEE, tetapi tempatnya berbeda atau kasusnya berbeda, itu boleh. Kemudian untuk tesis, itu harus ada sesuatu yang baru, tetapi tidak harus teori. Bisa pengetahuan baru atau fakta baru dan sebagainya. Jadi kalau hanya replika penelitian orang lain untuk kasus yang berbeda itu tidak boleh. Jadi harus metodenya berbeda dan objeknya juga berbeda. Nah, kemudian kalau disertasi itu harus orisinil atau semuanya harus baru. Tentunya teori lebih membobotkan pada teori yang baru yang ditemukan. Oke, untuk jenjangnya ya yang pasti skripsi itu S1, tesis S2, kemudian disertasi S3. Nah, untuk S4 belum ada ya. Jadi tertinggi sekarang masih S3. Kemudian untuk hal baru, penemuan hal baru. Skripsi tidak harus menemukan hal baru, tetapi tidak boleh mengulangi penelitian yang sama. Maksudnya seperti ini. Penelitian itu dikatakan sama ketika Anda menggunakan metode yang sama untuk kasus yang sama. Itu tidak boleh. Jadi, misalkan Anda menyelesaikan suatu penelitian tentang produksi. Ya berarti produksinya itu harus menggunakan metodenya sama boleh, tetapi tempatnya atau objeknya yang diteliti itu harus berbeda. Atau objeknya sama, Anda menggunakan metode yang berbeda, itu juga boleh. Tapi pastikan itu belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, kalau tesis, itu penemuan hal baru itu diutamakan, walaupun tidak diharuskan. Kalau tidak diharuskan ya berarti
Berarti analisa dan penelitiannya harus mendalam, tetapi diutamakan itu menemukan hal yang baru. Syukur-syukur menemukan teori baru. Di tingkat tesis itu juga bisa. Kemudian kalau disertasi itu kebaruan atau penemuan hal yang baru itu diharuskan. Terutama ini dalam bentuk teori, dalam bentuk teori yang baru. Nah, kemudian untuk publikasi. Jadi ketika Anda membuat penelitian itu wajib publikasi ya. Atau wajib untuk dibagikan kepada orang lain. Kalau di skripsi itu sebenarnya kewajiban Anda itu hanya di internal kampus saja publikasinya. Tetapi disarankan untuk melakukan publikasi nasional walaupun ini tidak diwajibkan. Ya tentunya nanti ketika Anda bisa melakukan publikasi nasional, nilai dari skripsi Anda itu bisa dipastikan akan baik ketika Anda tembus publikasi nasional. Kalau tesis itu minimal publikasi nasional yang dari jurnal yang terakreditasi itu lebih baik lagi. Tapi publikasinya harus nasional, tidak hanya intern di dalam kampus. Kalau intern di dalam kampus seperti skripsi itu contohnya adalah repositori. Jadi ketika Anda selesai di skripsi, Anda harus mengumpulkan skripsi Anda di perpus. Itu adalah salah satu bentuk dari publikasi internal. Karena sifatnya hanya di perpus dan yang dapat mengakses perpus itu mayoritas hanya satu universitas. Nah, itu namanya publikasi kampus internal. Nah, di disertasi itu publikasi diwajibkan nasional dan internasional. Jadi wajib publikasi di nasional dan juga internasional. Jadi bukan diharapkan ya, tapi diwajibkan untuk sampai ke publikasi internasional. Nah, sekarang lanjut ke tinjauan pustaka atau rujukan pustaka. Jadi ketika Anda membuat suatu penelitian, itu semua data, semua teori itu harus ada sumbernya. Harus merujuk pada pustaka yang valid. Tidak hanya dari pendapat Anda pribadi. Nah, untuk jumlah rujukannya atau jumlah daftar pustakanya, kalau di skripsi itu minimal adalah 20, di tesis minimal 40, dan di disertasi minimalnya 60. Ya, tentunya lebih baik karena rujukan yang semakin banyak itu akan menunjukkan kalau penelitian Anda itu semakin dalam atau yang Anda lakukan itu dasarnya banyak hal yang mendasari. Seperti itu. Kemudian untuk metode atau program statistik. Nah, ini kalau untuk pengujian data dan sebagainya, ya tentunya semakin tinggi nanti pengujiannya semakin banyak dan semakin mendalam. Nah, ini yang dicantumkan di sini adalah contoh-contoh dari softwarenya. Jadi kayak skripsi itu pengujiannya hanya dengan pengujian datanya. Kalau datanya kualitatif itu manual saja pakai Excel itu boleh. Tidak harus SPSS. Tetapi kalau itu lebih mudah dengan SPSS ya gunakanlah SPSS selagi itu bisa dan memungkinkan untuk dilakukan. Seperti itu. Ini secara detailnya. Nanti bisa Anda pelajari kembali dan Anda telah satu persatu lagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tahapan pembuatan karya ilmiah, tapi ini secara umum. Bukan panduan TA atau panduan KP. Ini secara umum. Jadi suatu penelitian atau suatu karya ilmiah secara umum itu tahapannya seperti ini. Ya, yang pertama ketika Anda membuat suatu karya ilmiah itu pertama adalah mengidentifikasi masalahnya. Ya, tentunya karya ilmiah tanpa permasalahan itu tidak akan berjalan. Kenapa harus dilakukan karya ilmiah? Kenapa harus dilakukan penelitian? Ya tentunya karena ada suatu permasalahan. Nah, penelitian itu dimulai dari pernyataan yang belum dapat dijawab oleh peneliti. Nah, ini yang salah kaprah yang banyak ditemukan di KP ataupun TA. Ketika membuat rumusan masalah atau mengklaim suatu masalah, itu sebenarnya masalah yang dapat dilihat ketika Anda observasi langsung atau mencari permasalahan itu sebenarnya bisa langsung dijawab. Seperti misalkan ada rumusan masalah tentang berapa luas area produksi. Nah, seperti itu. Itu bukan identifikasi masalah atau bukan rumusan masalah karena itu bisa langsung Anda jawab dengan mengukur atau melakukan observasi awal. Itu tidak dapat seperti itu. Tetapi identifikasi masalah itu nanti merupakan hasil yang diperoleh dari pengolahan data. Anda harus mengolah data dulu dengan suatu metode tertentu, diperoleh hasilnya, Anda analisa, kemudian itu baru bisa menjawab permasalahan atau bisa mengatasi suatu permasalahan. Tahu ya bedanya ya.
Dengan identifikasi masalah yang jelas, peneliti akan mengetahui variabel yang akan diukur. Apakah ada alat-alat yang untuk mengukur variabel tersebut. Nah, ini kalau alat-alat itu banyak contohnya di ergonomi ya, di bidang ergonomi itu kan akan menggunakan alat-alat seperti pengukur kebisingan, pencahayaan, dan sebagainya. Itu nanti untuk mengambil data diambil dari alat-alat itu. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu hasil identifikasi masalah, kemudian hasilnya itu Anda rumuskan dalam sebuah kalimat tanya. Setelah menetapkan berbagai aspek masalah yang dihadapi, peneliti menyusun informasi masalah yang hendak dijawab atau memadukan pengetahuan menjadi suatu perumusan. Nah, perumusan masalah ini nanti dirumuskan dalam sebuah kalimat tanya. Jadi ini bisa dibilang rumusan masalah itu adalah kesimpulan dari identifikasi masalah. Ya tentunya kalau skripsi jangan banyak-banyak, 2 saja sudah cukup. Kemudian di suatu penelitian atau suatu karya ilmiah itu ada yang namanya hipotesis. Hipotesis itu singkatnya adalah prediksi. Jadi Anda boleh membuat prediksi, kira-kira nanti ini hasilnya seperti apa. Tetapi hipotesis ini nantinya harus dibuktikan kebenarannya atau harus diuji kebenarannya dengan Anda melakukan penelitian itu tadi. Jadi hipotesis itu dugaan awal, kemudian nanti hipotesis itu kebenarannya ditunjukkan oleh hasil penelitian Anda. Seperti itu. Misalkan Anda meneliti tentang kebisingan di suatu area kerja. Ya, Anda membuat hipotesis atau Anda membuat perkiraan hasil. Hasilnya ini sepertinya akan menghasilkan kesimpulan tentang area kerja tersebut mempunyai tingkat kebisingan yang masih dalam batas standar. Nah, misalkan seperti itu. Tetapi setelah dilakukan penelitian, diambil data, diolah dengan metode tertentu, ternyata hasilnya itu adalah kebisingan di suatu area produksi itu di luar ambang batas dan mengganggu kesehatan dari para pekerja. Ya berarti hipotesisnya tadi bisa dibuktikan kalau hipotesisnya salah atau hipotesisnya ditolak. Seperti itu. Jadi pembuktian hipotesis itu dilakukan dengan melakukan penelitian itu sendiri. Hipotesis hanya bersifat prediksi. Nah, tidak semua penelitian memerlukan hipotesis ya. Jadi ini tidak wajib ada di penelitian atau di karya ilmiah. Kemudian setelah melakukan perumusan masalah, Anda kemudian melakukan penelusuran pustaka atau membuat tinjauan pustaka. Tujuannya itu adalah untuk mencari referensi-referensi tentang penelitian sejenis atau penyelesaian tentang penelitian sejenis. Penelitian dimulai dengan penelusuran pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian tersebut. Nah, ini saya garis tebal, saya cetak tebal untuk subjek. Itu maksudnya seperti ini. Di suatu penelusuran pustaka itu yang dipentingkan atau yang diperhatikan adalah subjek penelitiannya. Jadi misalkan seperti ini. Anda meneliti suatu permasalahan di maintenance, di bidang maintenance dengan metode OEE misalkan. Atau begini, tadi OEE sudah ya. Atau melakukan penelitian tentang pengembangan produk dengan metode KFD misalkan. Nah, berarti tinjauan pustaka Anda itu mengacu pada subjek penelitiannya, bukan pada metodenya. Kebanyakan dari proposal atau dari laporan TA itu harus direvisi di bagian ini. Misalkan karena dia menggunakan penelitian KFD, semua tinjauan pustakanya adalah penelitian yang menggunakan metode KFD. Nah, itu sebenarnya tidak tepat seperti itu. Tapi acuan Anda itu bukan pada metodenya, tapi pada subjeknya. Harusnya tinjauan pustaka Anda itu memasukkan penelitian sebelumnya tentang hal perancangan, bukan tentang metodenya. Jadi nanti di sana ada penelitian dengan metode KFD, dengan metode Kano, dengan reverse engineering dan sebagainya, yang mengacu pada permasalahan yang mirip atau permasalahan yang sejenis. Misalkan perancangan alat pemimpil jagung misalkan. Ya berarti Anda mencari penelusuran pustakanya itu Anda mencari penelitian sebelumnya yang membahas tentang merancang
pemipil jagung dengan metode yang lain, atau perancangan tentang alat sejenis, misalkan penggiling gabah dan sebagainya, yang masih berdekatan dengan alat yang Anda rancang atau produk yang Anda kembangkan, seperti itu. Jadi ini jangan melulu mengacu pada metode yang sama, tetapi malah cari metode yang berbeda, tetapi untuk menyelesaikan masalah yang sejenis. Singkatnya seperti itu. Kemudian perancangan penelitian. Nah, ini disebut juga dengan metodologi penelitian. Jadi rancangan penelitian itu merupakan rancangan penelitian mengatur sistematika yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Nah, deskripsinya seperti itu. Isinya itu tentang tahap-tahap yang Anda gunakan untuk melakukan penelitian. Jadi tahapan Anda dari awal hingga diperoleh kesimpulan, itu tahap-tahapnya apa saja yang Anda lakukan, itu dijelaskan di sini, dijelaskan di rancangan penelitian. Ya, tentunya rancangan penelitian ini nanti akan mengacu ke metode yang Anda gunakan. Jadi suatu metode penelitian yang standar, misalkan metode GFD, metode Kano, OEE, dan sebagainya tergantung bidang yang Anda teliti, itu mereka sudah ada metode penelitian yang standar menurut teori itu sendiri. Ya, Anda sebenarnya tinggal mengikuti sesuai referensi, sesuai dengan metode tersebut yang Anda tuangkan atau Anda sesuaikan dengan kasus Anda atau masalah yang akan Anda selesaikan. Nah, di sini harus detail ya. Biasanya nanti disertai dengan flowchart penelitian. Jadi dengan flowchart itu menjelaskannya nanti akan lebih enak. Nah, biasanya selain skenario atau tahapan penelitian, di rancangan penelitian itu juga dijelaskan tempat penelitiannya di mana, objek penelitiannya apa, alat yang digunakan apa, teknik pengambilan datanya seperti apa, itu juga dijelaskan. Nanti secara rinci untuk TA dan KB itu akan dijelaskan di buku panduan masing-masing. Oke, kemudian pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai rancangan penelitian yang telah ditentukan. Nah, tadi rancangan penelitian sudah dibuat. Ketika Anda mengumpulkan data, ya sudah tinggal ikuti aja sistem pengumpulan datanya dalam metode tertentu seperti apa, dalam metode yang digunakan seperti apa, tinggal diikuti saja. Kemudian setelah data diperoleh, akan dilakukan pengolahan data. Ya, jadi pengumpulan data itu sesuai dengan metode yang digunakan atau sesuai dengan rancangan penelitian yang direncanakan. Kemudian yang diperoleh itu akan dijadikan input untuk diolah datanya. Pengolahan data ya sesuai dengan metode yang Anda gunakan. Kalau GFD ya menggunakan pengolahan data sesuai dengan metode GFD, kalau OEE sesuai dengan rumus-rumus OEE dan sebagainya. Nanti akan dari pengolahan data tersebut itu akan diperoleh hasil data, jadi hasil penelitian. Nah, hasil ini kemudian akan disimpulkan atau akan dilakukan analisis. Analisis ini nanti akan disambungkan dengan teori-teori yang ada, akan dihubungkan dengan teori-teori yang ada. Setelah Anda analisis, nah hasil dari analisis itu adalah kesimpulan atau menyimpulkan hasil. Kesimpulan ini bisa berakhir dengan solusi atau saran untuk memperbaiki suatu permasalahan atau strategi untuk meningkatkan produktivitas, strategi untuk memperbaiki stasiun kerja yang tidak baik untuk kesehatan pekerjanya dan sebagainya. Jadi ini yang siap untuk disampaikan terhadap yang punya masalah. Misalkan perusahaan yang punya masalah, ya berarti nanti kesimpulan dari penelitian Anda itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah di perusahaan itu. Walaupun nantinya yang akan secara teknis menyelesaikan masalah itu adalah perusahaan, bukan Anda. Anda memberikan strateginya, memberikan saran perbaikannya, perusahaan yang melakukan eksekusi. Seperti itu. Jadi harus berguna ya, suatu penelitian itu harus berguna. Kalau penelitian nanti tidak berguna, ya itu sama saja. Oke, penelitian itu juga ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu disebut juga penelitian empiris atau empirism research approach.
Nah, aliran penelitian ini itu memandang pengetahuan itu objektif, bukan subjektif ya, objektif. Kemudian pengetahuan itu dapat digeneralisasi, pengetahuan bersifat replicable atau dapat diulang. Jadi pengetahuan itu ketika diulang atau suatu teori itu ketika diulang itu hasilnya akan sama. Kemudian dalam empirisme, peneliti adalah orang luar atau outsider yang terpisah dengan objek yang diteliti. Nah, itu maksudnya gini. Ini yang terpenting. Di penelitian kualitatif, di penelitian kuantitatif itu peneliti itu adalah orang luar, bukan orang di dalam sesuatu yang diteliti. Ya, ketika Anda KP atau melakukan kerja praktik, ketika Anda kerja praktiknya itu adalah Anda dianggap sebagai orang dalam. Tetapi ketika Anda meneliti permasalahan yang dihadapi perusahaan, Anda memposisikan diri Anda sebagai orang luar, tidak orang dalam perusahaan tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Agar nanti hasilnya itu bersifat objektif. Nah, kemudian untuk kuantitatif itu disebut juga interpretivisme atau interpretive research approach. Kemudian aliran ini memandang pengetahuan itu mengandung unsur subjektivitas. Nah, jadi di sini yang ditekankan adalah subjektivitas, tetapi subjektivitas itu sendiri tetap didasarkan terhadap teori-teori yang ada. Jadi tidak subjektivitas yang sesuai dengan keinginan peneliti, itu tidak. Jadi tetap ada dasarnya. Kemudian aliran ini juga memandang pengetahuan itu dapat berubah. Kemudian pengetahuan itu tidak dapat digeneralisasikan. Nah, dalam interpretivisme, peneliti harus menjadi orang dalam, to be insider, untuk memahami objek yang diteliti. Jadi ini hanya kebalikannya saja dari penelitian yang kualitatif. Yang kuantitatif. Itu jenis penelitian. Oke, sekarang kita akan membahas tentang teori. Dari tadi menyebut teori ya. Teori itu seperti apa sih? Teori itu apa sih? Nah, akan dijelaskan di sini. Teori itu adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan suatu gejala. Jadi teori itu adalah sesuatu yang telah dibuktikan. Jadi misalkan teori Pythagoras. Ya, teori Pythagoras itu sudah dibuktikan kalau Anda menghitung segitiga dengan rumus Pythagoras, berapapun nilai segitiganya, asal dia siku-siku, hasilnya akan sama, akan selalu konsisten. Dan teori Pythagoras dapat digunakan di segala ukuran segitiga siku-siku. Hasilnya akan konsisten, rumusnya akan selalu berlaku. Nah, itu yang disebut teori seperti itu. Tapi kalau teori hanya untuk kasus tertentu, ya itu bukan teori ya. Jadi teori itu sifatnya general. Ya, tapi general itu sendiri dalam konteks yang sama, dalam kasus yang sama, walaupun berbeda nilainya, misalkan di segitiga tadi. Kemudian fungsi teori sendiri itu yang pertama explanation atau menjelaskan. Kemudian dapat juga meramalkan atau prediction, dan juga pengendalian atau kontrol. Nah, ini nanti tergantung bidangnya ya, bidang teorinya. Karena teori di teknik industri sendiri itu ada banyak di bidang masing-masing. Seperti teori di bidang maintenance, di bidang pengembangan produk, di bidang kualitas, di bidang ergonomi, itu nanti juga akan berbeda-beda. Kemudian dalam konteks penelitian, teori berfungsi, pertama, teori itu berfungsi memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Jadi variabelnya itu harus jelas ketika Anda melakukan penelitian. Jelas dari mana? Apa dasarnya jelas ya? Dari teori yang ada. Ya, tentunya teori yang berhubungan dengan ruang lingkup atau permasalahan yang Anda teliti. Kemudian memprediksi, memandu untuk menemukan fakta yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Sebab pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Hipotesis itu perkiraan atau prediksi. Nah, teori juga di sini untuk memandu. Jadi ketika membuat hipotesis, Anda itu tidak asal membuat prediksi atau membuat perkiraan, tetapi harus ada dasarnya juga. Kemudian dalam konteks penelitian, fungsi teori yang lain itu adalah menganalisis hasil penelitian
serta selanjutnya digunakan untuk memberikan saran, solusi, dan perbaikan. Nah, jadi ketika Anda ada masalah, Anda selesaikan dengan suatu metode penelitian, ada data Anda olah dengan metode penelitian, menghasilkan hasil penelitian. Nah, hasil tersebut kemudian Anda analisis. Analisisnya ini pun harus menggunakan dasar teori yang sesuai. Kemudian dari hasil analisis tersebut akan menghasilkan saran, perbaikan, dan solusi. Ya, ini nanti akan diberikan kepada yang punya masalah. Kalau perusahaan yang punya masalah, ya diberikan ke perusahaan. Kalau misalkan dalam suatu pemerintahan atau dalam suatu ilmu sosial ya, kalau ada pemerintahan ada masalah, melakukan analisis kemudian diperoleh hasil, itu juga disarankan kepada pemerintahan atau di departemen-departemen tertentu. Tergantung dilakukan penelitiannya itu di mana untuk menyelesaikan masalah apa. Nah, kemudian berdasarkan proses penelitian, teori dalam penelitian kuantitatif berfungsi memperjelas masalah, menyusun hipotesis, menyusun instrumen, dan pembahasan terhadap hasil analisis data. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi teori itu sudah mulai bekerja dari awal merumuskan suatu masalah atau memperjelas suatu masalah. Jadi gini, misalkan untuk kebisingan, untuk masalah kebisingan di area kerja, ya Anda memperjelas masalahnya, otomatis Anda harus mengambil data dahulu untuk mendukung latar belakang atau untuk mendukung rumusan masalah Anda. Nah, bagaimana tahu kalau itu bising kalau belum diukur? Jadi tidak bisa bersifat subjektif atau bersifat menurut saya ini bising, itu tidak bisa. Jadi akan dinyatakan sebagai masalah ketika kebisingan itu melebihi ambang batas. Jadi untuk memperjelas masalah itu maksudnya seperti itu. Masalahnya jelas karena melebihi ambang batas. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menyusun hipotesis. Jadi hipotesis juga harus didasarkan pada suatu teori. Menyusun instrumen itu sesuai dengan data yang diperlukan. Kemudian untuk membahas hasil dari analisis data. Jadi ketika Anda memperoleh hasil penelitian dari suatu metode, itu bukan menjadi akhir dari penelitian, tapi itu harus dianalisis lagi untuk menghasilkan kesimpulan dan menjadi saran dan solusi perbaikan. Nah, untuk penelitian kuantitatif, mencari data untuk dicocokkan dengan teori. Jadi data itu ketika Anda sudah Anda peroleh, itu nanti harus dicocokkan dengan teori yang ada dulu. Kemudian teori dalam penelitian kualitatif itu berfungsi untuk memperkuat peneliti sebagai human instrument, sehingga peneliti mempunyai kemampuan menggali informasi secara lengkap, mendalam, mampu mengkonstruksi temuan-temuannya dalam tema dan hipotesis. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan, ini untuk mendukung hipotesis juga, untuk mendukung tentang rumusan masalah, untuk mendukung hipotesis. Kemudian penelitian untuk yang kualitatif, peneliti mencari teori untuk menjelaskan data yang ditemukan. Jadi sebenarnya prinsipnya hampir mirip ya untuk teori sendiri. Peneliti supaya dapat membangun hipotesis atau dapat menjelaskan data yang ditemukan, ia harus banyak membaca buku-buku dan hasil penelitian. Kalau membaca buku-buku ya berarti itu nanti mencari teori, atau ketika Anda membuat skripsi atau membuat laporan skripsi atau laporan KP, itu Anda harus banyak membaca buku-buku atau buku yang berisi teori, itu nanti untuk menyusun teori yang digunakan atau daftar teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Kemudian untuk hasil-hasil penelitian itu Anda gunakan atau Anda cari hasil-hasil penelitian terdahulu, Anda gunakan sebagai referensi dalam menyusun tinjauan pustaka. Jadi di sebuah penelitian itu ada ini ya, ada tinjauan pustaka untuk membuktikan bahwa penelitian Anda itu
belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian yang landasan teori itu berisi teori-teori yang Anda gunakan untuk selama penelitian tersebut. Jadi beda ya, yang tinjauan pustaka itu membuktikan atau mencari gap antar penelitian dan memastikan penelitian Anda itu belum pernah dilakukan. Kemudian yang membaca-baca buku yang di sini yang dimaksudkan itu adalah untuk menyusun landasan teori yang digunakan di penelitian Anda. Jadi teorinya itu menggunakan teori apa saja, seperti itu. Kemudian buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian harus memenuhi 3 kriteria. Jadi referensi Anda itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama itu harus relevan atau relevansi, kemudian kelengkapan, dan kemutakhiran atau sumber kebaruan. Ya tentunya kalau sumber kebaruan itu lebih ditujukan pada tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu sebaru mungkin yang bisa diperoleh. Karena kan ilmu itu kan atau teori atau suatu bidang ilmu itu semakin berkembang dari waktu ke waktu, sehingga Anda wajib mencari teori bukan teori tetapi sumber pustaka yang benar-benar terbaru. Tapi ini tergantung bidangnya juga ya. Kalau mungkin di bidang ilmu fisika, teori-teori dasar itu tidak banyak berkembang. Kalau misalkan ada suatu penelitian, Anda wajib menggunakan Pitagoras. Ya Pitagoras ya terakhir ya masih Pitagoras yang ditemukan di waktu yang sudah lama atau waktu yang sudah lama, tidak yang terbaru tidak ada ilmu pembaruan tentang Pitagoras seperti itu. Tapi untuk seperti di teknik industri itu kebaruannya lumayan cepat, apalagi di informatika. Itu kebaruannya itu sangat cepat berkembang dan hal-hal baru itu akan banyak sekali diupdate. Seperti itu. Kemudian relevansi berkenaan dengan kecocokan antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. Kelengkapan berkenaan dengan banyaknya sumber yang dibaca untuk mendukung kekomprehensifan uraian pembahasan kemutakhiran berkenaan dengan dimensi waktu. Ya intinya ketika Anda mengambil teori, pastikan itu adalah teori yang terbaru. Karena kalau teorinya bukan yang terbaru, mungkin teori itu sudah dibantah atau sudah dipatahkan oleh teori yang lain, atau teori tersebut sudah tidak berlaku lagi. Itu juga mungkin. Nah, contoh dasarnya dalam sejarah itu seperti ini. Dahulu kan ada teori yang mengungkapkan bahwa bumi merupakan pusat dari tata surya. Nah, karena itu sudah menjadi tren ya, sudah menjadi pengetahuan umum, tapi ada yang membantah bahwa bumi bukan pusat tata surya, tetapi matahari merupakan pusat tata surya. Nah, dulu yang dianggap aneh adalah yang mengemukakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya, bahkan sampai dihukum mati waktu itu. Ya mungkin karena sistemnya masih kerajaan ya, masih backgroundnya masih kerajaan. Tetapi setelah lama kelamaan itu malah teori yang baru itu yang merupakan fakta, yang merupakan kebenaran setelah diteliti lebih lanjut. Jadi teori itu bisa berkembang tergantung dari bidangnya. Ya amannya pastikan teori yang Anda gunakan atau sumber-sumber yang Anda gunakan itu adalah sumber yang terbaru. Oke, selanjutnya hasil penelitian yang relevan dapat dilihat dari, jadi suatu penelitian itu relevan ketika dilihat dari permasalahan yang diteliti. Ya kalau misalkan bidang kita di teknik industri, ya permasalahan yang diteliti harus seputar teknik industri. Jangan meneliti tentang gizi, tentang kesehatan, tentang yang lain, tapi harus meneliti dari bidang teknik industrinya. Tetapi tidak begini juga, tidak. Jadi teknik industri itu bisa juga teknik industri di bidang kesehatan itu bisa juga. Tetapi kita melihat permasalahannya itu dari segi industrinya, dari segi manajemen industrinya dan sebagainya. Jadi bukan dari segi kesehatannya, tapi dari segi industrinya. Nah, bisa juga misalkan kalau di teknik mesin, itu orang teknik mesin akan meneliti atau melakukan penelitian di bidang mekanik mesin. Jadi perhitungan
perhitungan kekuatannya, perhitungan lain-lain. Tapi kalau di teknik mesin, mungkin di bidang teknik mesin, teknik industri itu lebih ke perancangannya. Bagaimana suatu desain bisa diperoleh. Mengapa desainnya seperti ini, seperti itu? Ya karena disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Jadi memandangnya seperti itu. Bukan berarti di bidang lain itu tidak bisa, tetapi kita memandangnya atau membahas permasalahannya dari segi industrinya, bukan dari segi bidang ilmu lain. Nah, itu maksud dari permasalahan yang diteliti di slide ini. Kemudian yang relevan itu waktu penelitian. Nah, jadi kalau misalkan Anda pernah melakukan penelitian 10 tahun yang lalu misalkan, kemudian Anda publikasikan sekarang. Nah, terutama untuk bidang ilmu yang cepat berkembang seperti informatika, itu penelitian itu sudah tidak berguna lagi karena kemungkinan besar sudah dilakukan oleh peneliti lain atau sudah dibantah oleh peneliti lain untuk hal tersebut. Jadi sebisa mungkin ketika Anda melakukan penelitian mendapatkan hasil, itu secepat mungkin dipublikasikan agar nanti tidak tertutup atau tidak diklaim atau tidak dilakukan oleh peneliti lain. Seperti itu. Karena penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain dengan teori, dengan metode, dengan objek yang sama itu nanti tidak akan diperhitungkan. Kemudian tempat penelitian juga harus valid. Sampel penelitian harus valid atau harus sesuai dengan bidang yang diteliti atau objek yang diteliti. Metode penelitiannya harus valid, analisisnya juga harus sesuai dengan teori-teori yang relevan, dan juga kesimpulannya juga didasari dengan teori-teori yang relevan. Seperti itu. Jadi kita memandangnya tidak hanya dari metode saja, tetapi ada waktu, tempat, sampel, metode yang tepat, analisis yang tepat, dan juga membuat kesimpulan yang tepat sesuai dengan teori-teori yang ada. Singkatnya seperti itu. Oke, ketika kita selesai melakukan penelitian, itu kita harus ada luaran. Luaran itu bukan hasil penelitiannya ya, tapi ini hasil karya ilmiahnya, apa yang dihasilkan dari Anda melakukan penelitian itu. Nah, hasil penelitian atau luaran penelitian itu dikelompokkan menjadi perangkat lunak seperti informasi dasar, publikasi ilmiah, dan juga perangkat keras atau prototipe. Nah, kalau yang wajib ada itu yang pasti informasi dasar ya, seperti laporan penelitian Anda atau jurnal atau publikasi Anda itu merupakan perangkat lunak. Kalau perangkat keras atau prototipe itu tidak semua penelitian ada prototipe. Biasanya prototipe itu dihasilkan oleh penelitian yang bersifat perancangan atau penelitian yang bersifat pengembangan produk, pengembangan jasa, pengembangan alat dan sebagainya. Itu ada prototipe. Tetapi kalau penelitian tentang meningkatkan produktivitas, tentang ergonomi, K3, kecuali itu merancang sesuatu alat, itu tidak ada prototipe. Jadi prototipe itu tidak harus ada dalam suatu penelitian, tergantung apa yang diteliti. Kemudian informasi dasar. Nah, informasi dasar atau hasil penelaahan suatu aspek mengenai alam, lingkungan, masyarakat, dan kondisi sosial budaya. Nah, ini tergantung penelitian Anda itu menelaah suatu aspek yang mana. Jadi misalkan Anda ilmu sosial ya, berarti informasi dasar itu nanti akan berhubungan dengan masyarakat, budaya, sosial, dan sebagainya. Tapi karena kita teknik ya, berarti nanti lebih ke alam atau mungkin lingkungan dan sebagainya. Kemudian publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah itu wajib dilakukan agar orang lain itu dapat mengevaluasi atau memberikan masukan atau bahkan membantah penelitian yang Anda lakukan. Bisa mengoreksi penelitian yang Anda lakukan, memberikan kritik, memberikan saran dan sebagainya. Jadi harus dipublikasi biar orang lain tahu. Kalau penelitian tidak dipublikasikan ya itu percuma. Kecuali penelitian itu dilakukan oleh perusahaan yang mengenai hak paten, mengenai rahasia perusahaan dan tertentu, itu tidak dipublikasikan, tapi hanya hasilnya digunakan untuk menyelesaikan masalah internal saja. Contohnya apa?
Ya contohnya di bidang yang persaingannya ketat. Misalkan yang ngetren saja, misalkan di balapan F1, di MotoGP dan sebagainya. Mereka sebenarnya selalu melakukan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Tetapi hasil yang mereka peroleh, kesimpulan yang mereka peroleh itu dirahasiakan, tidak dipublikasi, agar tidak dicontoh atau tidak digunakan oleh kompetitor atau untuk tim lain. Di perusahaan pun demikian. Mereka membuat suatu rancangan, membuat desain produk dan sebagainya. Itu tidak mereka publikasikan karena agar produk mereka dapat laris di pasaran dan tidak ditiru oleh perusahaan lain. Kalau seandainya itu mudah ditiru, misalkan desain motor yang sangat diminati itu misalkan mudah ditiru, ya mereka melakukan atau mengajukan hak paten atas desain tersebut, atas hasil penelitian tersebut, atau mematenkan teori tertentu yang dihasilkan dari sebuah penelitian. Itu kalau misalkan itu mudah ditiru oleh kompetitor, mereka mematenkan itu. Tetapi ketika mereka ingin mencari solusi tanpa melakukan apa-apa, itu malah dipublikasikan. Jadi misalkan suatu perusahaan itu ingin menghemat biaya untuk pengembangan suatu produk, ya udah biarkan permasalahan mereka itu dipublikasikan agar perusahaan lain yang mengalami permasalahan yang sama itu sudah melakukan penelitian duluan. Mereka tinggal mengambil hasilnya atau tinggal mencontoh hasilnya. Itu juga ada strategi perusahaan yang seperti itu. Kemudian bentuk lain dari luaran penelitian adalah perangkat keras atau prototipe atau produk awal penelitian. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ini terutama untuk hasil penelitian yang sifatnya perancangan dan pengembangan. Bisa produk, fisik atau jasa. Itu nanti dihasilkan juga prototipe. Oke. Untuk karya ilmiah, untuk teorinya cukup sampai di sini. Nanti silahkan Anda pelajari lagi slide ini. Tambahkan juga untuk referensi-referensi lain untuk menguatkan pemahaman Anda. Kemudian nanti jika ada yang tanyakan, Anda bisa menulis di kolom komentar setelah presensi ya, di bawah presensi, setelah menyimak video ini, dan kita adakan sesi tanya jawab. Anda bisa menjawab pertanyaan dari teman Anda dan Anda bisa menanyakan sesuatu yang belum Anda pahami. Untuk penelitian yang akan Anda lakukan nanti secara detail seperti KP dan TA akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, untuk mengecek pemahaman Anda sampai di mana dalam hal karya ilmiah, silahkan Anda mengerjakan tugas ini. Jadi kita langsung praktek ya, langsung praktek memahami suatu isi karya ilmiah yang terpublikasi. Nah, saya berikan tugas, carilah satu jurnal penelitian di bidang teknik industri. Ini jangan literatur review dulu ya, kita cari yang sifatnya penelitian, tidak hanya literatur review. Di bidang teknik industri, kemudian pelajarilah penelitian tersebut. Anda pelajari mulai dari perumusan masalahnya, mulai dari rencana penelitiannya atau metode penelitiannya, perumusan hasilnya, pengolahan datanya, kemudian perumusan kesimpulannya seperti apa, itu silahkan Anda pelajari. Kemudian Anda rangkum penelitian tersebut, Anda ceritakan kembali dengan bahasa Anda masing-masing sesuai pemahaman Anda. Jadi jangan Anda singkat ya, jangan Anda kopas dari sana, tapi Anda baca kemudian baru Anda tulis. Jadi tidak mencontek dari penelitiannya yang Anda baca itu. Nanti rangkuman penelitian itu Anda rumuskan dalam latar belakang, Anda rangkum dalam latar belakangnya, kemudian Anda rangkum rumusan masalahnya seperti apa. Nah, rumusan masalah di jurnal itu berbeda dengan di laporan penelitian seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi. Tapi di jurnal itu biasanya rumusan masalahnya bersifat tersirat, bukan tersurat. Jadi Anda harus membaca dulu baru Anda bisa mencari, oh ini rumusannya itu sebenarnya ini. Anda harus merumuskan sendiri dari pemahaman Anda terhadap latar belakang permasalahan di penelitian tersebut. Jadi ini tidak bisa mencontek kalau rumusan masalah, karena di jurnal itu biasanya tidak ada rumusan masalah. Jadi ini harus Anda rumuskan sendiri dari hasil membaca latar belakang di jurnal tersebut.
Ini kurang satu ya, akan saya tambahkan dulu. Ini kurang tujuan. Nah, Anda tujuan ini juga bisa tersurat, bisa juga tersirat dalam satu jurnal. Kalau tersirat ya berarti Anda harus memahami latar belakangnya dan Anda rumuskan sendiri tujuannya itu sebenarnya apa. Oke, saya full screen lagi. Kemudian setelah merumuskan tujuan dan rumusan masalah, itu nanti Anda rangkum metode atau rancangan penelitiannya. Jadi dia tahapan-tahapan penelitiannya itu seperti apa, mulai dari pengumpulan data, pengolahan dengan metode tertentu, kemudian analisisnya, membuat, dan nanti itu Anda rumuskan di sini. Saran saya itu lebih baik kalau metode penelitian atau rancangan penelitian dalam jurnal tersebut itu Anda rumuskan dalam sebuah flowchart, atau Anda ceritakan, Anda rangkum dalam sebuah flowchart, tetapi tetap diberi penjelasan. Kalau di jurnalnya tidak ada flowchartnya, Anda buat, oh flowchartnya seperti ini setelah saya membaca dari metode penelitiannya. Itu lebih baik. Kemudian Anda rangkum hasil penelitiannya seperti apa, dan yang terakhir Anda rangkum kesimpulannya seperti apa. Oke, kemudian rangkuman yang Anda buat tadi wajib ditulis tangan, jangan diketik, tulislah tangan saja dalam satu lembar kertas A4, atau boleh juga Anda menggunakan folio bergaris, itu juga boleh. Tetapi karena ini rangkuman bukan salinan, itu tidak boleh bolak-balik, hanya satu lembar saja, baliknya tidak boleh. Saya batasi, jadi Anda harus merangkum itu ya berarti harus singkat, padat dan jelas, harus maksimal satu lembar saja, tidak bolak-balik, baik itu pada kertas A4 atau pada folio bergaris, dan tidak boleh lebih dari satu lembar. Jadi tidak boleh bolak-balik, berarti 2 lembar satu halaman semua, tidak bolak-balik, itu tidak boleh. Jadi harus satu halaman dan hanya satu lembar saja. Kemudian hasil pekerjaan Anda nanti silakan Anda scan menggunakan cam scanner, dan pastikan jelas ya. Scan-nya pastikan fokus, kameranya pastikan fokus dulu baru Anda scan. Jangan sampai ngeblur dan tidak jelas. Kemudian diupload di Classroom dalam format PDF. Jadi nanti materi ini akan ada form pengumpulan tugasnya. Yang pasti pastikan tenggatnya kapan. Jangan sampai Anda terlambat mengumpulkan tugas karena nanti tidak akan dinilai. Cermati tenggatnya, jangan sampai Anda terlambat. Dan formatnya PDF ya, jangan sampai Anda mengirimkan dalam format JPG karena itu nanti bisa terkompres. Formatnya pastikan PDF dan pastikan dulu jelas. Jadi ketika Anda setelah men-scan dengan cam scanner itu harus Anda buka dulu. Oh kira-kira ini jelas, baru Anda kirim. Jangan pokoknya Anda scan cam scanner tanpa Anda cek Anda kirim, jangan. Tapi harus Anda cek dulu. Kemudian di kertas tersebut jangan lupa menulis nama kelas dan NIM di pojok kanan atas. Itu. Kemudian format pengumpulan file di Classroom itu mencantumkan nama kelas dan NIM juga. Jadi ketika Anda mengupload pekerjaan Anda itu cantumkanlah nama, NIM, dan kelas dalam pengumpulannya. Jadi jangan hanya upload saja. Jangan sampai terlambat mengumpulkan karena keterlambatan dianggap tidak mengumpulkan. Oke, saya rasa sudah jelas. Nanti ketika ada yang ditanyakan kalau tidak terburu-buru atau slow respon nanti bisa di Classroom. Kalau fast respon silahkan Anda sampaikan ke ketua kelas dan ketua kelas akan menghubungi saya. Oh iya, untuk ketua kelas silahkan memperkenalkan diri kepada saya. Nanti kita komunikasinya semua lewat ketua kelas ya. Jadi kita tidak perlu membuat grup satu kelas seperti itu, tidak. Tapi cukup Anda sampaikan ke ketua kelas, kemudian ketua kelas yang menyampaikan ke saya. Biar nanti tidak terlalu ramai. Kalau membuat grup itu biasanya terlalu ramai dan informasinya yang inti itu malah tidak tersampaikan dengan baik. Oke, untuk aturan keterlambatan seperti di kontrak tadi untuk pertemuan pertama ini belum berlaku ya. Nanti mulai efektif berlaku di pertemuan kedua. Tetapi
Terima kasih sudah presensi dan terima kasih bagi yang tidak terlambat. Untuk pertemuan berikutnya, ketika Anda terlambat lebih dari 15 menit sejak perkuliahan dimulai sesuai jadwal yang berlaku, itu Anda akan dianggap tidak masuk. Seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian silahkan Anda kerjakan tugasnya. Jika ada yang tidak jelas, Anda bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau ingin fast respon, silahkan sampaikan ketua kelas. Kemudian ketua kelas akan menyampaikan kepada saya. Sekian perkuliahan untuk pertemuan pertama ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak jelas atau yang kurang berkenan. Saya akhiri perkuliahan ini. Salam.